Beberapa sekolah di DKI ditutup sementara akibat ditemukan kasus COVID-19 pada guru dan siswa. Meskipun begitu, hari ini 899 sekolah di DKI dibuka untuk menggelar pembelajaran tatap muka. Lantas bagaimana evaluasi pembelajaran tatap muka terbatas yang baru berlangsung sekitar 1 bulan itu? Untuk mengelaborasi lebih dalam, sudah terhubung melalui sambungan Zoom dengan Mansur, Wakil Sekjen Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI), dan Widya Stuti, Kadinkes DKI Jakarta. Selamat pagi, Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Terima kasih sudah bergabung dengan CNN Indonesia News Hour. Saya ke Ibu Widya Stuti dulu. Ibu, kalau kita bicara mengenai PTM DKI tahap kedua yang sebelumnya memang sudah dilangsungkan dan kali ini ada 899 sekolah dibuka. Tapi sebelumnya beberapa sekolah sempat ditutup karena ditemukan adanya kasus penularan COVID-19. Lalu bagaimana dengan evaluasi pelaksanaan sebulan kemarin, Ibu? Selamat siang. Jadi pertama terima kasih telah mengkonfirmasi ke kami. Kita jajaran Dinas Kesehatan berkoordinasi, konsolidasi dengan Dinas Pendidikan untuk padanan data. Jadi kami memang sejak awal sebelum PTM pun selalu bersinergi dengan teman-teman di Dinas Pendidikan untuk melakukan investigasi seandainya terlaporkan ada kasus positif di arena manapun termasuk di wilayah sekolah. Dari sejumlah data yang masuk di kita, sejauh ini belum ada informasi terkait adanya kasus positif yang bersifat klaster akibat PTM. Berarti data sementara yang memang sempat beredar sejauh ini terkait dengan adanya klaster di sejumlah sekolah di Jakarta tidak terbukti ya Ibu ya. Tapi bagaimana dengan temuan-temuan siswa yang mungkin memang sempat terpapar, kemudian sekolahnya terpaksa ditutup, Bu? Ya, tentu pertama hati-hati menyebutkan apakah suatu kebutuhan. Tentu definisi operasional tentang apa itu klaster perlu disamakan persepsinya sehingga menjadi tepat intervensi kita. Yang kedua, semua kasus positif yang terlaporkan melalui data NAR kita atau melalui puskesmas atau melalui sumber manapun menjadi info awal yang harus kita lakukan investigasi. Jadi tim kita memang melakukan investigasi terhadap semua temuan kasus positif yang terlaporkan melalui sistem, baik itu sistem melalui NAR, atau memang ada laporan dari kita atau dari masyarakat atau dari institusi. Jadi itu adalah bagian strategi kita penguatan testing dan tracing belakang. Baik, saya ke Pak Mansur terlebih dahulu. Pak, ini kalau kita bicara mengenai kasus yang ditemukan adanya bukan klaster, tapi mungkin adalah siswa yang terpapar, kemudian guru juga terpapar. Lalu bagaimana pelaksanaan PTM sejauh ini dari sudut pandang Bapak sebagai perwakilan daripada guru, Pak? Baik, Mas Yudi, selamat pemirsa sekalian. Sejak awal sebetulnya FSG sudah jelas pada itu yang utama. Kita semua tahu bahwa PJJ memang telah mengancam pendidikan Indonesia, ada learning dan sebagainya. Tetapi kita sadari bahwa pemecahannya PJJ bermasalah itu bukan semata-mata PTM. Sehingga sejak awal memang kami dorong pemerintah untuk melakukan PTM sambil memperbaiki PJJ. Sehingga pada saat kemudian PTM digeneralisasi berlaku mulai atau Juli 1, sudah khawatir bahwa akan ada terjadi klaster-klaster baru di sekolah. Mungkin kalau di Jakarta yang anggap paling siap saja masih ada muncul berita-berita seperti ini. Bagaimana dengan daerah yang di pinggiran maupun nah, itu yang kami maksud, sehingga PTM mestinya memang dikaji secara lebih mendalam. Ya, Pak Mansur, tapi hari ini sudah semakin ditambah jumlah sekolah yang dibuka. Tapi Anda tadi mengevaluasi terkait dengan pastinya untuk daerah-daerah luar Jakarta, pasti salah satu variabel adalah mengenai vaksinasi. Kalau Anda mengevaluasi bagaimana kaitan dari vaksinasi, kemudian penegakan prokes sendiri di sekolah, apakah sudah cukup baik? Sehingga tadi Anda mengatakan tidak sepantasnya saat ini dibuka untuk sekolah tatap muka. Baik, kalau kita lihat data secara nasional, awal-awal Desember kemarin itu hanya 27 juta
pelajar Indonesia yang sudah divaksin dari itu kan hanya 10% dari mungkin pelajar Indonesia. Nah, bagaimana mungkin kita bisa yakin bahwa imun atau herd immunity di sekolah itu, kekebalan populasi di sekolah itu akan terbentuk, sementara vaksinasi ini masih belum tercapai. Belum lagi faktor kedua, bahwa kita tahu bahwa di mana-mana barangkali ini sudah budaya kita yang memang harus ketaatan terhadap protokol ini juga harus kuat. Tahu bahwa hanya kasus kita temukan di daerah-daerah tertentu siswa yang sudah masuk, tetapi protokol kesehatan tidak ditaati. Apa yang dilakukan pemerintah selama ini mengevaluasi suatu dari online, ini kan tidak selalu efektif. Nah, sementara dari Kemendikbud ke bawah ini kan hanya di LPMP. LPMP itu hanya satu provinsi. Bagaimana mungkin mereka bisa turun ke kecamatan atau ke sekolah-sekolah? Ya, sekali lagi memang harus ada sinergi yang cukup kuat dari pusat hingga ke daerah apabila PTM ini memang diterapkan. Bapak, kalau Bapak tadi katakan memang salah satu faktor utama adalah vaksinasi, terutama distribusi, kemudian juga bagaimana kesediaan dari pihak keluarga dan anak-anak sendiri untuk divaksin. Data yang kami dapatkan dari DKI Jakarta, hampir 15% masih banyak anak-anak usia 12 hingga 17 tahun belum divaksin karena tidak mendapatkan izin orang tua. Apakah Anda juga pernah mendengar informasi terkait hal ini? Lalu bagaimana dari FGSGI melakukan hal ini? Baik, ini memang salah satu dilema yang cukup serius karena kita tahu bahwa vaksin ini benar-benar akan bisa menjamin imunitas dari seorang siswa. Nah, kami juga mengalami di sekolah bahwa ada orang tua yang tidak mengizinkan anaknya vaksin. Ya. Nah, tetapi yang kami lakukan adalah bagaimana memberikan arahan maupun penjelasan, bahkan kami mendatangkan pihak dari puskesmas ke sekolah, sehingga memang ada beberapa orang tua yang kemudian mengizinkan. Ada juga di beberapa sekolah tertentu sampai mensyaratkan siswa supaya boleh ikut tatap muka harus sudah vaksin. Nah, ini beberapa langkah yang memang dilakukan oleh sekolah. Baik, saya ke Bu Widya. Bu Widya, kalau kita bicara mengenai beberapa indikator tadi yang menjadi concern dari pihak Asosiasi Guru sendiri adalah terkait dengan vaksinasi, kemudian juga penegakan prokes, bahwasanya belum semua bisa diselenggarakan dengan cukup baik, ditegakkan secara signifikan terkait dengan prokes. Lalu apa yang menjadi pertimbangan seandainya nanti ke depannya hal ini bisa dikontrol, Bu? Meskipun juga memang tadi dikatakan tidak semua vaksinasi bisa berjalan dengan cepat akibat adanya masih penolakan mungkin dari orang tua murid. Ya. Di DKI menetapkan secara paralel kebijakan tersebut. Pertama, pada saat di bulan Juni, pada saat kita sudah membuka layanan publik, itu langsung kita memang berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kementerian Pendidikan bahwa kita prioritaskan guru dan unsur tenaga pendidikan, bukan hanya di sekolah, tetapi juga di perguruan tinggi itu menjadi prioritas. Yang kedua adalah mahasiswa maupun siswa yang sudah memenuhi syarat untuk divaksin, itu kita prioritaskan untuk divaksin dulu. Yang ketiga, tim dari Dinas Pendidikan di Jakarta membuat tim untuk melakukan assessment kepada sekolah-sekolah sistem mandiri dan ada evaluasi. Poinnya adalah tim dari Dinas Pendidikan bersama tim independen turun ke sekolah untuk melakukan assessment, bukan masalah boleh tidak itu, tapi memberikan sekaligus mengedukasi bagaimana sebaiknya suatu dibuka. Jadi artinya secara paralel dari unsur kesehatan kita kejar terus vaksinasinya kepada masyarakat sekolah, baik itu unsur peserta didik, pendidik maupun tenaga pendidikan, kemudian dari tim Dinas Pendidikan bersama institusi independen terkait melakukan assessment dan pendampingan. Sehingga pada saat dilakukan betul-betul diharapkan memang sekolah tersebut benar-benar sudah siap. Yang berikutnya adalah dengan tim Satgas kita berkoordinasi untuk melakukan pengawasan. Tentu protokol kesehatan menjadi sesuatu yang sangat penting. Sekali lagi meskipun sudah dilakukan vaksinasi, tapi kita tahu bahwa belum semua umur sekolah ini bisa dilakukan vaksin karena memang belum ada rekomendasi bagi usia kurang dari 12 tahun.
ini menjadi salah satu pertimbangan kita bahwa prokes tetap harus dijaga dengan baik. Ya Bu, ini kembali lagi ke data Kemendikbud yang sempat beredar dan membuat resah mungkin ya buat orang tua murid, khususnya di mana ada informasi terkait klaster. Tadi Bu mengatakan bahwasanya perlu berhati-hati untuk memberikan sebuah terminologi klaster sendiri terhadap sejumlah sekolah yang sudah mulai melakukan PTM. Kemudian data ini sendiri merupakan adalah data survei. Lalu kedepannya seperti apa Bu? Bantahan dari Dinas Pendidikan DKI Jakarta dan penegakan tadi terkait dengan assessment, terutama buat sekolah-sekolah yang disinyalir masih melanggar adanya prokes yang tidak proporsional Bu dalam penegakan hukumnya. Ya, Dinas Pendidikan tentu kepala Dinas Pendidikan sudah mengeluarkan SK terkait dengan mekanisme pengawasan yang dari unsur pendidikan. Mungkin alangkah bijak kalau tim dari CNN mewawancarai di kepala Dinas Pendidikan. Tapi poinnya kami bersama-sama dengan unsur pendidikan untuk memberikan pendampingan. Kami mempunyai 44 puskesmas kecamatan dan 290 puskesmas kelurahan yang tersebar di semua kelurahan. Itu menjadi tim bersama di tingkat lapangan untuk melakukan pendampingan tentunya beserta juga dengan unsur masyarakat yang lain termasuk dengan Satpol PP. Baik, terima kasih Bu Widya Stuti dan juga Pak Mansur untuk perbincangan pada siang hari ini. Selamat siang Bapak-Bapak dan Ibu. Selamat siang, sehat selalu.